lu seumur hidup cuman makan telur dadar gitu misalnya. Kalian nggak pernah nyobain yang namanya hamburger, kalian nggak pernah nyobain namanya spaghetti. Ya gimana kalian bisa tahu kalian suka burger atau spaghetti? Perkenalin, nama gue Ronald Basil, dan jujur gue pengen bikin YouTube channel ini tujuannya tuh untuk membagikan atau men-sharingkan apapun perjalanan gue, ilmu gue, pengalaman gue yang gue udah alamin terkait tentang keluarga, tentang karir, tentang pertemanan atau kuliah dan segala macemnya. Karena gue ngerasa hidup tuh kan terus berjalan dan kan banyak juga pembelajaran yang bisa kita petik. Dan gue pribadi, gue tuh biasa nge-sharing pengalaman-pengalaman gue ataupun sesuatu yang gue petik ke teman-teman gue atau ke orang-orang yang gue peduli. Dan gue ngerasa itu pun memberikan manfaat bagi mereka sih. Dan mereka kayak seneng banget. Jadi apa gue pikir dengan gue bikin YouTube channel ini, gue pun juga bisa membagikan manfaat yang sama ke kamu, kayak gitu loh. Jadi gue berharap ya semoga konten yang gue bikin nih bisa mengubah hidup elu menjadi lebih baik. Untuk topik yang kali ini, gue pengen ngeceritain tentang why I choose my major in branding. Atau ya kenapa gue memilih jurusan kuliah di branding. Sebenarnya alasan kenapa gue mau bikin cerita ini, karena gue ngerasa banyak lu pada yang mungkin masih SMA 1, SMA 2, atau kan yang sekarang kan lagi masa-masa udah peralihan yang udah lulus, yaitu yang SMA 3 udah lulus, mau ngambil jurusan di kuliah. Nah, gue berharap sih dengan gue men-share ini, itu pun juga bisa membantu kalian untuk memilih jurusan yang tepat aja sih. Backstory dari gue, sebenarnya gue tuh sekolah di sekolah SMA Katolik yang cukup keras lah, bisa dibilang. Karena keras tuh maksudnya ilmunya itu pinter aja tuh nggak cukup. Pinter aja tuh nggak cukup. Kayak gitu. Dan unfortunately gue tuh bukan salah satu orang yang terpinter ataupun orang yang cerdas sama sekali. Nah, jadi di during masa gue SMA itu, gue tuh dikenal sebagai anak yang paling sering remedial gitu loh. Sering remedial, sering nilainya anjlok gitu, nilai pas-pasan. Dan gue selalu mikir, ya udahlah mau gimana, yang penting tuh udah keren yang terbaik kayak gitu kan. Nah, gue tuh pas selama gue SMA, gue tuh selalu mikir apa gue tuh selama ini bodoh ya. You're stupid. Soalnya dikit-dikit dikasih pelajaran nggak pernah ngerti, dikit-dikit dikasih pelajaran nggak masuk, keluar masuk kuping kiri keluar kuping kanan kayak gitu kan. Nah, sampai kadang tuh teman-teman gue yang ngajar risih, guru gue yang ngajar juga kadang risih, bahkan gue sampai lari ke tempat les. Dan guru tempat lesnya itu aja kadang bisa ngetawain gue aja karena nggak ngerti-ngerti anaknya gitu loh. Nah, singkat cerita, sebenarnya sih awal mulanya gue ngambil jurusan IPA itu ya karena orang tua sih. Gue tahu itu sebenarnya salah, karena harusnya kan yang nentuin pilihan kan kita. Cuman pada saat itu ya gue nggak tahu gue mau apa, tujuan gue kemana. Dan kalau dari cerita dari keluarga gue sendiri, ya gue punya 2 cici gitu loh. Dan mereka tuh beda 3-4 tahun dari gue. Mereka tuh kalau gue lihat sih udah lebih jelas, yang satu pengen jadi fashion designer, sedangkan yang satu lagi tuh pengen jadi baker. Nah, kalau gue anak cowok, laki-laki, satu-satunya di keluarga, dan bokap gue ngeliat, bokap gue kan asalnya tuh sebenarnya kontraktor, kan, dia tuh masih kerja sampai sekarang. Nah, dia tuh ngeliat, karena gue nggak tahu gue mau kemana, makanya gue diarahkan gitu loh. Gue diarahin sama bokap gue tuh untuk menjadi seorang kontraktor. Makanya gue diambil IPA, disuruhnya ambil IPA. Dan dia selalu ngomong juga, ya IPA kan jurusan terbaik, IPA kan yang dengan lu belajar IPA lu bisa milih semua jurusan, dan lu kan pasti tuh bisa dibilang ya pinter lah kalau misalnya ngambil IPA lah. Lucunya sih sebenarnya bokap gue sadar kalau misalnya gue ngambil IPA ya sebenarnya nggak bakal survive. Lucunya waktu dulu dia ngambil IPA dan dia ngambil jurusan teknik sipil, ya itu kan karena walaupun dia nggak capable di situ, tapi dia passionate di sana karena dia pengen goalsnya tuh menjadi insinyur. Sedangkan gue tuh kagak sama sekali. Gue aja nggak tahu gue mau goalsnya apa waktu itu. Nah, dari situ gue kan mau ngambil IPA
ya itu sebuah komitmen yang gue harus pegang selama 3 tahun kan. Gue ya gue nggak bisa nyalain orang tua gue karena kan mereka waktu itu cuma menyarankan karena yang tahu terbaik buat gue waktu itu gue pikir ya mereka, karena kan gue nggak bisa menentukan gue sendiri dan itu salah jujur. Nah tapi karena tanggung jawab itu dipegang, ya untung gue bisa bersyukur ya gue bisa lulus nilainya walaupun agak pas-pasan tapi ya bisa diterima lah istilahnya gitu loh. Nah lucunya dari cerita gue kan dipaksa menjadi insinyur juga waktu itu, maksudnya dipaksa ngambil civil engineering, dan waktu itu gue dipersiapin buat kuliah di Australia atau enggak bahkan di US, makanya gue udah disiapin IELTS, disiapin TOEFL gitu kan, gue udah siapin mateng-mateng gitu. Walaupun gue tahu kalau misalnya gue ngambil jurusan itu ya gue bakal mati sih sebenarnya, 4 tahun loh. Nah tapi singkat cerita, lucunya pas graduation, oke, udah nerima 3 jari, tek gitu kan, udah wisuda gitu. Nah, gue lagi nyetir pulang ke rumah nih, nganterin papa mama juga maksudnya kan, karena habis wisuda gitu. Tiba-tiba papa bilang, "Dek, Ronald, kayaknya papa nggak mau kamu di luar negeri, papa lebih prefer kamu di Indonesia aja. Karena kalau kamu di Indonesia, kamu bisa lebih banyak dapetnya gitu, lebih bermanfaat juga, dan juga lebih apa ya, efisien aja gitu loh. Jadi nggak kebuang 4 tahun. Dan kamu boleh milih jurusan yang kamu mau, terserah, nggak mesti sipil." Di saat itu, gue langsung pleng. Gila. Ini statusnya nih udah lulus, tinggal masa periode liburan, gue udah harus milih jurusan. Sedangkan yang gue tahu, semua itu kuliah udah bentar lagi mau nutupin masa nerimain murid baru gitu loh. Dan gue harus ujian secepatnya. Nah, akhirnya setelah gue reflect, setelah ini kan berarti gue harus dipaksa milih jurusan. Ya cuman mungkin under 2 bulan kali ya. Nah, itu tuh gue harus pertimbangin baik-baik. Gue mau ambil kuliah di mana, gue mau ambil jurusan apa. Karena sekalinya salah, itu komitmen 4 tahun. Gue inget, karena gue udah ngambil 3 tahun gue, yang gak terbuang sih, tapi 3 tahun gue habis untuk ngambil jurusan IPA. Dan itu bukan hal yang gue mau. Dan ya jujur, harusnya mungkin kalau gue ngambil IPS, gue lebih berprestasi kali ya, gue gak tahu ya. Cuman at least dari IPA ya gue belajar banyak dan gue bersyukur juga, jadi gak ada regret juga di situ. Tapi sekarang kondisinya gue harus memilih sebuah komitmen 4 tahun di mana gue belajar sebuah studi gitu loh. Akhirnya karena ini pertimbangan yang bisa main-main, selama ya 2 bulan itu ya gue riset mati-matian, gue mau cari tahu gue demennya apa. Dan sebenarnya cerita dari gue ya, during gue dulu SMA, gue tuh sebenarnya juga jualan loh. Gue juga jualan tas kanvas. Gue juga waktu itu kembangin usahanya bareng sama cici gue berdua. Dan ya mungkin nanti gue tunjukin videonya, fotonya di sini atau di sini ya. Ya itulah nanti gue tunjukin. Nah itu kan foto-foto tas kanvas yang dulu kita jualan. Dan itu sebenarnya buat gue, buat kita seumur segitu, itu tuh udah lumayan banget lah penghasilannya. Nah akhirnya kan gue mikir, oh apa gue ngambil jurusan bisnis aja ya? Ya gue ngambil jurusan bisnis bukan karena kayak gue nggak tahu mau ngambil apa, tapi emang dari dulu tuh yang gue tahu gue cukup mahir yaitu di sana gitu loh, yang gue demen gitu, karena itu kerjaan harian gue selain gue belajar pontang-panting ngeles gitu ya. Ya gue doing ini apa, buka usaha kayak gitu, usaha online. Nah akhirnya gue ngambil jurusan, gue ngeliatin kurikulumnya. Gue tuh sebenarnya udah kepikiran gak pengen kuliah sih, karena gue udah mikir, udahlah, maksudnya ngapain diperjuangin sih, 2 bulan maksudnya juga agak worthless aja sih, maksudnya gak worth it maksudnya. Nah, tapi gue satu hal yang dari dulu gue kepo, digital marketing. Ya digital marketing tuh apa sih? Hal yang gue pengen banget tahu, dan hal yang lagi trending, gue tuh pengen tahu sebenarnya itu tuh apaan gitu. Nah, makanya jadi ya udahlah, karena bokap nyokap gue memaksakan untuk kuliah dan gue pengen belajar digital marketing, gue nyari kuliah yang ngedain kurikulumnya digital marketing. Dan satu-satu yang gue ketemu setelah gue browsing yaitu ya kampus Prastia Mulia. Jadi pas waktu itu kan kalau milih kuliah di Prasmul lo harus ngambil 2 pilihan, satu yang utama, satu yang cadangan. Utama sih gue bisnis, karena kan gue pikir oke, harus ambil bisnis. Tapi
Yang cadangannya gue taruhin branding, karena ya ada digital marketingnya nih di sini nih, sedangkan yang ini kagak. Nah, lucunya pas gue udah tes masuk, itu kan gue sebenarnya salah satu pengambilan terakhir ya Prasmul. Nah, gue tes masuk, di situ tuh ada psikotes, ada tes tertulis bahasa Inggris, sama tes matematika dasar. Nah, gue pede banget, gue bisa semuanya. Dan gue pas waktu psikotes, itu kan studi kasus. Lo harus nulisin apa nih, misalnya waktu itu studi kasusnya, bila mana ada sebuah desa, dan kalian harus mengembangkan desa itu, apa yang akan kalian lakukan? Nah, gue tuh tulis panjang macam. Desa itu tuh harus mengangkat sebuah nilai, sebuah cerita, di mana masyarakat itu tuh eh, membuat kerajinan tangan berdasarkan lembu yang gini misalnya. Habis itu cerita itu harus diviralkan melalui berbagai macam influencer dan dipublish melalui YouTube, Instagram, website, sehingga menjadi trending. Nah, yang gue nggak tahu, yang gue tulisin kayak gitu, gue pikir kan, itu tuh bisnis yang selama ini gue tangkep. Ternyata itu adalah pemasaran, itu adalah marketing, itu adalah branding. Gue nggak tahu, gue taunya itu bisnis. Tapi makanya kan gue ditaruhnya di branding. Jadi waktu itu pas gue udah dapet, oke, selamat Ronald, Anda lulus gitu, Anda diterima di branding. Gue langsung, branding? Perasaan gue nulisnya bagus deh. Oh ternyata ya itu, di psikotes gue nulisnya kayak gitu. Dan itu nggak jadi sebuah masalah buat gue, karena ya itu kebenarannya gitu loh. Apa yang gue pikir selama ini bisnis, ternyata tuh branding, dan gue demen banget di situ gitu. Akhirnya gue sih merasa ya ini sebuah nilai tambah sih. Maksudnya gue nggak ngomong bisnis tuh jelek, tapi gue ngomong dengan gue belajar branding, gue mendapatkan satu ilmu yang percabangan dari sebuah ilmu manajemen yang lebih tajam, spesifik khusus di marketing. Karena ya gue juga percaya ujung tombaknya dari sebuah bisnis yaitu penjualan gitu loh. Kalau misalnya sebuah produk yang bagus, nggak ngerti cara jualannya, nggak ngerti cara bangun nilainya, ya sebagus-bagusnya produksi itu, operasionalnya itu, HPP-nya dan margin tinggi, kalau nggak bisa dijual, ya nggak bisa. Dan gue ngerasa ini adalah tepat gitu. Singkat cerita, dari gue udah ketika masuk dan kuliah di jurusan branding ini, nah, masih kan dari awal cerita tadi gue bilang gue bukanlah anak yang pintar, gue suka remedial, sampai guru-guru capek sama gue gitu kan. Sampai gue ngeles mati-matian sampai diketahui sama guru les gue, karena ya ini anak nggak bisa diajar gitu di IPA. Ternyata di IPS, maksudnya di branding, gue jauh lebih berprestasi. Gue kaget ketika gue masuk kurikulum itu, karena gue memilih sesuai passionnya gue, dan gue memilih sesuai apa yang gue mau. Itu tuh masuknya gampang banget. Itu masuknya mudah, dan rasanya tuh fun banget. Gue sampai yang kayak kuliah, kan gue udah kuliah 3 tahun nih berarti ya. Gue ngerasa gue nggak pernah belajar bener-bener, karena materi yang masuk itu tuh seakan-akan bermain gitu loh. Maksudnya seakan-akan gue mempelajari sesuatu yang emang gue suka, sesuatu yang gue passion, dan itu pun menghasilkan suatu ya output atau nilai ya yang bagus juga. Di sisi lain, gue juga ngerasa dengan untung tuh gue milih sebuah jurusan yang tepat, karena selain gue kuliah, gue kan juga ada pekerjaan, dan pekerjaan ini salah satunya juga ngebantu cici gue, ataupun gue ada ngebantu klien. Nah, gue tuh jadi bisa ngeliat, oh ini studi kasus nih, yang kasus nyata. Nah, studi kasus ini kan sesuatu yang gue tangkep kan, oke, observasi gitu. Dan gue ngeliat pas dari kurikulum, loh ini kok teorinya nyambung sama kejadian nyata ya? Oh jadi kan ada korelasi. Jadi gue nangkepin materi di sini tuh cepat banget karena gue tahu praktek nyatanya. Di sisi lain, di praktek nyata ini, apa yang bisa gue improve, bisa gue ambil dari kurikulumnya ini, buat improve di bisnisnya. Jadi itu tuh dua hal yang berkesinambungan, dan ujung-ujungnya otomatis alhasil yang nilai gue pun juga keikut keangkat gitu loh. Dan ya makanya maksud gue, ini tuh kenapa milih sebuah jurusan tuh jangan cuman sekedar asal milih doang. Gue berharap sih gitu. Atau milih suatu jurusan karena disuruh sama orang tua. Gue berharap tuh kalian memilih jurusan atas kemauan kalian sendiri. Kalian tahu manfaat, kalian yang tahu sebenarnya manfaat dari jurusannya itu gitu loh. Nah, mungkin orang lain bisa menganjurkan untuk memilih kan. Tapi yang tahu terbaik buat kalian sendiri adalah kalian gitu loh. Yang tahu manfaatnya tuh kalian. Nah, kalian tuh tahu yang mana yang kalian enjoy, yang mana yang enggak. Dan gue berharap kalian tuh bisa memilih sesuatu yang kalian suka sekaligus menghasilkan.
Gue nggak bilang jurusan branding ini terbaik. Gue ya percaya semua jurusan itu baik apa adanya selama ketika kalian ngambil sebuah pelajaran itu, kalian langsung implementasin ke dunia nyata. Nah, kayak gitu loh. Ya, gue cuman pengen cerita ini karena kan gue udah ngalamin masa SMA gue 3 tahun, komitmen, tanggung jawab, ya itu berat banget. Dan itu pun karena gue nggak menghasilkan di situ, itu tuh menurunkan self esteem gue sih. Tapi di sisi lain, ketika gue memilih sebuah jurusan yang tepat, ya, yang karena hasil dari pengalaman gue sebelumnya, dan gue tahu gue suka, itu tuh malah tiba-tiba gue menghasilkan di situ, sampai gue bisa berkarya sampai hari ini kayak gitu loh. Nah, buat lu pada yang masih bingung mau mengambil sebuah jurusan apa, saran gue, kalian coba explore sebanyak mungkin, sebanyak macam bidang, kalian cicipin masing-masing satu-satu, untuk kalian tahu yang mana yang kalian suka, yang mana yang menurut kalian bisa menghasilkan kayak gitu loh. Misalnya ditanya nih, lu suka makan apa? I like turtles. Misalnya, lu seumur hidup cuman makan telur dadar gitu misalnya. Kalian makan terus telur dadar. Kalian nggak pernah nyobain yang namanya misalnya hamburger. Kalian nggak pernah nyobain namanya spaghetti. Ya gimana kalian bisa tahu kalian suka burger atau spaghetti kayak gitu loh. Sama juga di jurusan atau di kuliah atau di segala hal di semua bidang gitu loh. Kalian tuh nyobain semuanya. Satu-satu kalian cicipin. Dan dari situ kalian bisa ngambil apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka gitu loh. Nah, gimana bisa kita tahu kalau kita suka kalau kita nggak pernah coba itu loh. Dan ya berarti kan coba sebisa mungkin kalian reflect apa yang kalian suka, dan ya gue berharap semoga dari situ tuh kalian bisa menemukan jawaban yang kalian harapkan. Nah, mungkin ya sekian dari sharingannya gue. Semoga itu pun bisa ngebantu kalian memilih jurusan yang kalian mau. Dan kalau misalnya memang kalian suka video-video seputar tentang perkuliahan, atau tentang bisnis, atau karir, atau tentang self-improvement, atau tentang keluarga, pertemanan, dan segala macamnya, ya kalian bisa follow channel ini, kalian subscribe, dan kalau kalian memang suka video ini, kalian kasih like, dan coba dong komen di bawah sini, kalian tuh mau ngambil jurusan apa sih? Gue tuh sebenarnya penasaran juga, dan mungkin kalau bisa, ya gue bisa bantu kita ngobrol, kita conversation di kolom komentar, ya gimana baiknya kalian ngambil jurusan itu. Ya oke. Mungkin ini sekian dari videonya ini. Thank you semuanya udah nonton sampai di akhir sini. Gue bener-bener berharap ini bermanfaat buat kalian, and see you next time. Bye-bye.